Yang pertama, karakteristik anak lamban belajar. Karakteristik anak lamban belajar. Anak lambat belajar merupakan anak yang berbeda karakteristiknya dengan anak-anak seusianya. Karena anak lambat belajar ini mempunyai beberapa masalah dalam tumbuh kembangnya. Menurut Erikson 1982, ciri-ciri anak lambat belajar antara lain: A. Anak lambat belajar umumnya mengalami kegagalan dalam memahami pelajaran dan konsep-konsep dasar di bidang akademik. Misalnya, membaca, menulis, matematika atau berhitung, dan bahasa. Selain itu juga, kesulitan dalam menentukan arah, waktu, dan ukuran seperti arah kanan dan kiri, depan dan belakang, lebar dan sempit. Hal ini disebabkan proses-proses di atas membutuhkan proses kognisi yang cukup rumit diterimanya. Cara belajar yang efektif bagi anak lambat belajar adalah dengan mengulang-ulang pelajaran atau informasi yang baru didapatnya agar tidak cepat lupa. Yang B, anak lambat belajar sulit bersosialisasi dengan lingkungan. Menurut Childs 1981, anak lambat belajar cenderung sulit bersosialisasi dengan lingkungannya dibandingkan dengan anak-anak lain sebayanya. Anak lambat belajar lebih sering pasif, minder, dan menarik diri dari pergaulan. Yang C, mempunyai daya ingat yang rendah. Menurut Standing Room 2003, menyatakan bahwa anak lambat belajar mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Mengalami kesulitan kalau harus berpikir abstrak atau mendalam. Pemikiran anak hanya seputar hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman konkret dalam kehidupan sehari-hari. B. Anak sulit konsentrasi. Kemampuan untuk memusatkan perhatian pendek dibandingkan dengan anak-anak lain. Perhatian anak lambat belajar mudah lepas. C. Anak mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri. Anak lambat belajar sulit untuk memahami makna dari kata-kata atau aturan berbahasanya tidak tepat dan tidak lancar. D. Anak mengalami kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ingin dilakukannya. Anak lambat belajar membutuhkan lebih banyak pengarahan dan pengawasan, tetapi jangan terlalu dilindungi. E. Reaksi anak lamban belajar lebih lambat. Anak tidak segera menangkap apa yang diinginkan oleh orang tua atau gurunya. Segala hal perlu disederhanakan dan diulang dengan cara yang berbeda dan selalu diingatkan dari waktu ke waktu. F. Wawasan anak tentang dunia cenderung lebih sempit dibandingkan dengan teman-temannya. Guru dapat membantu anak mengembangkan wawasannya dengan cara menghubungkan mata pelajaran yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. G. Membaca adalah kegiatan yang sulit dikuasai anak lamban belajar. Oleh karena itu, penguasaan materi pelajaran biasanya lebih mudah jika tidak terlalu banyak mencakup kegiatan membaca.
Menurut Jefferson tahun 2003, karakteristik anak lamban belajar adalah sebagai berikut. A. Proses tumbuh kembang anak berjalan normal, hanya mengalami kelambatan dibanding anak-anak seusianya. B. Kemampuan belajarnya kurang lebih hanya 85%. Hal ini lebih rendah dari usianya. C. Mempunyai IQ antara 70 sampai dengan 85. D. Prestasi anak berjalan seiring dengan perkembangan mentalnya. E. Ada keterbatasan perilaku yang sesuai dengan perkembangan yang lambat pada tingkah laku dan perhatian sosial. Mental age lebih rendah dari usia sebenarnya. F. Ada kemajuan akademik walaupun pelan. G. Memiliki kesulitan dalam pemahaman konsep abstrak. H. Membutuhkan pengulangan untuk memahami materi yang diajarkan di kelas. Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Direktorat PLB tahun 2004 halaman 6-7 menyatakan bahwa tugas guru di satuan pendidikan sekolah inklusif adalah 1. Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak merasa nyaman saat belajar. 2. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak, baik anak berkebutuhan khusus atau siswa reguler, mengetahui kemampuan dan kebutuhannya. 3. Menyusun program pembelajaran individual PPI bersama-sama dengan guru pembimbing khusus. 4. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengadakan penilaian. 5. Memberikan program remedi pembelajaran, pengayaan atau percepatan bagi siswa yang membutuhkan. 6. Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya. Sekolah inklusif adalah sekolah yang bisa menampung dan mengakomodasi semua kebutuhan siswa, baik siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya, analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Berdasarkan analisa dari kelompok kami, bahwa beberapa guru sudah memahami konsep dari sekolah atau pendidikan inklusif yang diterapkan di sekolah. Guru memahami untuk menciptakan sekolah inklusif adalah diperlukannya kerjasama atau kolaborasi yang baik antara guru, murid, dan orang tua murid sehingga tercipta hubungan yang baik. Oke, selanjutnya weakness atau kelemahan. Dapat disimpulkan dari perolehan hasil kuesioner dan wawancara dari guru-guru di berbagai sekolah yang berbeda. Dapat diketahui bahwa masih dominan guru yang belum paham terhadap pendidikan inklusif di sekolah, belum paham kurikulum fleksibel, belum paham apakah sekolah tempat beliau mengajar merupakan sekolah inklusif, belum menerapkan asesmen yang semestinya, bahkan belum menggunakan untuk mengetahui karakteristik siswa. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Kesimpulan yang didapat dari opportunities berdasarkan analisis SWOT tentang opportunities atau peluang, yaitu bahwasanya setiap sekolah diharapkan mampu melakukan kerjasama dan berkolaborasi antara guru satu dengan guru lainnya, dan dengan orang tua dari masing-masing peserta didik, atau dengan mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pendidikan inklusif, maka akan tercipta sekolah inklusif yang baik. Selanjutnya, threats atau ancaman atau tantangan. Dapat disimpulkan dari perolehan hasil kuesioner dan wawancara dari guru-guru di berbagai sekolah yang dapat diketahui bahwa praktik lapangan yang mungkin kurang tepat karena setiap guru punya cara berbeda. Tantangan lain yang membuat guru kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran yaitu latar belakang siswa yang berbeda. Faktor luar lainnya yang mempengaruhi kesiapan dan kemampuan siswa memahami pembelajaran yang ada, serta pembelajaran daring
yang tidak dapat memberikan penjelasan maksimal. Yang selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Berdasarkan analisis SWOT yang pernah dilakukan di sekolah dari berbagai SD yang ada, maka didapatkan bahwa solusi dan upaya yang tepat agar guru kelas atau guru di sekolah memahami apa itu pendidikan inklusif dan mampu mengetahui karakteristik dari berbagai siswa berkebutuhan khusus yang mungkin terdapat di sekolah. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk bisa mengidentifikasi karakteristik anak dan dalam memahami pendidikan inklusif yang diterapkan di sekolah tersebut. 1. Mengikuti pelatihan atau workshop. 2. Kolaborasi dengan GPK, guru pembimbing khusus. Ketiga, mengadakan asesmen gaya belajar, modalitas, dan ketertarikan belajar. Yang keempat, terdapat tim untuk menyusun program atau dalam menyusun materi, metode, dan media pembelajaran yang dirasa cocok dengan pembelajaran yang dilaksanakan. 5. Terdapat beberapa guru atau sekolah yang membelajarkan anak-anak ABK sama dengan anak normal, sehingga terkadang anak ABK tersebut kurang mendapat bimbingan yang lebih dan sering tertinggal dalam bentuk pencapaian tujuan pembelajaran. 6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk siswa ABK, kurang memadai dalam pelaksanaan pembelajaran, perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk pembelajaran. Kesimpulan, berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan di berbagai sekolah, maka dapat disimpulkan kebutuhan guru di sekolah inklusif untuk mendukung terjadinya pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan inklusif adalah perlunya sosialisasi atau pelatihan bagi guru SD supaya mereka memahami terkait pendidikan inklusif yang diterapkan. Selain itu juga agar guru memahami bagaimana kurikulum fleksibel yang perlu diterapkan di sekolah agar tercipta kondisi belajar yang sesuai dan ideal bagi setiap peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang reguler. Terima kasih, salam.